Di Eva yang sunyi dan sepi, ada 3 anak yang belum mengerjakan tugas pajak. Jadi ini video tugasnya. Selamat menonton. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Alfira dengan NIM 2408010136. Perkenalkan saya Dania Damayanti Astoto dengan NIM 24080100440. Perkenalkan nama saya Alifah Farawati dengan NIM akhir 910. Perasaan baru kemarin dapat duit, kok udah hilang semua? Kemana sih? Pernah gak sih kalian sadar kalau dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita tuh sering banget loh bersinggungan dengan pajak? Emang iya? Iya dong, yuk lihat sehari kehidupan kamu. Saat membeli makanan, minuman di kafe atau restoran, ada pajak yang termasuk pajak daerah. Pajak restoran dipungut oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Pemilik kendaraan juga membayar pajak kendaraan bermotor. Itu termasuk pajak daerah. Pantes setiap tahun bayar pajak. Pengen beli laptop deh. Nah, biasanya kalau kamu beli barang di toko atau marketplace, itu ada PPN atau pajak penambahan nilai. Kayaknya bagus deh. PPN termasuk pajak pusat yang dikelola pemerintah pusat. Oh, jadi beda ya? Iya dong. Jadi, apa bedanya? Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah setempat. Kalau pajak pusat dikelola pemerintah pusat untuk pembangunan nasional. Tanpa sadar, aktivitas sehari-hari kita ternyata dekat dengan pajak. Dan pajak membantu pembangunan negara maupun daerah. Bijak membayar pajak untuk Indonesia lebih baik. Teman-teman, tadi kita sudah menyimak video terkait dengan pajak di kehidupan sehari-hari. Sekarang, yuk kita simak penjelasan terkait dengan pajak pusat dan juga pajak daerah. Kita masuk ke dasar hukum pajak pusat dan daerah. Nah, Undang-Undang Perpajakan Nasional itu misalnya ada UU, KUP, UU PPH, dan UU PPN. Nah, pajak daerah diatur dalam UU nomor 1 tahun 2022, yaitu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD. Oke teman-teman, jadi salah satu jenis pajak Indonesia yaitu pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintahan pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional melalui APBN. Nah, artinya nih teman-teman, dana yang berasal dari pajak pusat itu akan digunakan untuk berbagai kebutuhan negara seperti contohnya itu adalah pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga pelayanan publik lainnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke jenis pajak pusat. Yang pertama itu adalah PPH. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya dalam 1 tahun pajak. Nah, yang dimaksud dengan penghasilan di sini itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi teman-teman yang diterima seseorang atau badan. Misalnya itu adalah gaji, upah, honorarium, keuntungan usaha, maupun pendapatan lainnya. Nah, artinya teman-teman, ketika seseorang bekerja dan memperoleh gaji atau ketika sebuah perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari usahanya, maka atas penghasilan tersebut akan dikenakan yang namanya pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu adalah PPN, pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam daerah pabean. Nah, saat ini penerapan PPN di Indonesia itu adalah sebesar 12%. Jadi kalau teman-teman belanja di swalayan, di bagian struk itu biasanya ada PPN. Bisa dilihat ya teman-teman untuk di bagian contohnya. Lalu yang ketiga itu adalah PPNBM. Jadi PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang tergolong mewah. Nah, untuk mengendalikan konsumsi dari peredaran barang-barang mewah
hal tersebut, teman-teman. Nah, kriteria barang ini itu adalah barang yang bukan kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja. Oke teman-teman, selanjutnya yang keempat itu adalah bea materai. Nah, di sini teman-teman bisa baca bahwasanya bea materai itu adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan juga ekonomi. Nah, pajak ini dikenakan pada berbagai dokumen seperti perjanjian, akta, surat berharga, dan juga lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, umumnya ini itu sebesar 10.000 teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah PBB. Di sini teman-teman bisa melihat contohnya, PBB itu adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa melihat contoh terkait dengan PBB. Dan yang terakhir teman-teman, yang keenam itu adalah terkait dengan cukai. Nah, jadi apa itu cukai? Nah, jadi cukai itu adalah pungutan pajak yang dikelola negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur sebagaimana di UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Nah, umumnya teman-teman, barang-barang yang dikonsumsi itu perlu dikendalikan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya itu adalah rokok, tembakau, alkohol, dan juga lain sebagainya. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD yang berperan penting dalam mendukung kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Masuk ke jenis pajak daerah. Nah, di sini ada PKB, yaitu pajak kendaraan bermotor. Itu pajak kendaraan yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada BBNKB, pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, ini tuh adalah yang dikenakan atas penyerahan hak atas kendaraan bermotor akibat jual beli atau peralihan lainnya. Selanjutnya ada PPBKB, pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak ini tuh biasanya tuh udah termasuk dalam harga bahan bakar yang dibeli oleh konsumen. Selanjutnya ada PAP, pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan seperti sungai, danau, atau waduk. Nah, pajak ini tuh umumnya tuh dikenakan kepada pihak yang memanfaatkan air dalam skala besar. Lalu ada opsen PKB atau tambahan dari pajak kendaraan motor. Lalu ada opsen BBNKB, tambahan dari pajak balik nama kendaraan. PBJT, pajak barang atau jasa tertentu, misalnya makan, listrik, hiburan, hotel, dan parkir. Lalu ada pajak MBLB, yaitu pajak mineral, bukan logam, dan batu tertentu. Sekarang kita lihat jenis pajak di tingkat kota dan kabupaten. PBB P2 atau pajak tanah dan bangunan yang maksimalnya 0,5%. Pajak reklame, yaitu pajak buat papan iklan atau media promosi. Lalu ada PAT atau pajak air tanah, misalnya air yang ada di bawah tanah. PPHTB, pajak saat beli tanah atau bangunan termasuk hak milik dan hak pakai.